Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matahari sore menyelimuti desa kecil di tepi hutan Kalimantan dengan sinar keemasan yang perlahan memudar. Doni, seorang arkeolog muda yang baru saja pindah ke desa itu, duduk di beranda rumah kayunya sambil mempelajari peta kuno. Suara anak-anak tertawa di kejauhan dan gemerisik dedaunan hutan menciptakan irama yang damai, tetapi pikiran Doni sibuk memikirkan cerita yang ia dengar dari penduduk desa. Pohon ulin itu bukan pohon biasa, nak, kata Pak Ridwan, salah satu tetua desa, saat Doni pertama kali bertanya. Banyak yang sudah pergi ke sana, tapi tidak pernah kembali. Pohon itu ada penunggunya. Jangan main-main kalau kamu masih sayang nyawa. Namun bagi Doni, cerita semacam itu justru menjadi undangan. Ia tidak percaya takhayul dan cerita tentang pohon ulin tua itu seperti magnet yang menarik rasa ingin tahunya. Pohon itu disebut-sebut sebagai yang terbesar di hutan dan konon terdapat ukiran kuno pada batangnya, sesuatu yang mungkin menjadi petunjuk penting untuk penelitian Doni tentang masa prasejarah di Kalimantan. Sore itu Doni sedang memikirkan cara untuk mencapai pohon ulin tanpa memicu kemarahan warga desa ketika seorang pria paruh baya bernama Pak Hasan menghampirinya. "Kamu serius mau ke pohon itu?" tanya Pak Hasan sambil duduk di kursi kayu di sebelah Doni. Doni mengangguk mantap. "Iya, Pak. Saya ingin melihatnya langsung. Kalau memang ada ukiran kuno di sana, itu bisa jadi penemuan besar." Pak Hasan menghela napas berat, matanya menatap ke arah hutan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Aku bisa tunjukkan jalannya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan macam-macam. Kalau kamu dengar suara aneh atau merasa ada yang mengikuti, abaikan saja. Dan jangan menyentuh apapun yang terlihat tidak biasa." "Terima kasih, Pak Hasan. Saya janji akan berhati-hati," jawab Doni dengan senyum penuh semangat. Keesokan harinya, mereka berangkat pagi-pagi buta. Suasana hutan terasa berbeda dari yang Doni bayangkan. Udara di sana dingin meski matahari sudah tinggi. Cahaya matahari hanya menembus sedikit melalui dedaunan lebat, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Pak Hasan berjalan di depan dengan langkah hati-hati, sesekali berhenti seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh Doni. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Doni ketika Pak Hasan tiba-tiba berdiri mematung. "Tidak apa-apa," jawab Pak Hasan singkat, tapi suaranya bergetar. Ia melanjutkan langkahnya, namun kini terlihat lebih tergesa-gesa. Di tengah perjalanan, Doni mulai merasa ada yang aneh. Suara gemerisik dedaunan terdengar terlalu dekat, seperti ada seseorang yang mengikuti mereka. Beberapa kali ia menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. "Ada sesuatu di sini, ya?" Doni mencoba mengusir rasa takut dengan bertanya santai, meskipun hatinya mulai gelisah. Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan, ke sebuah pohon besar yang menjulang tinggi di tengah hutan. Pohon ulin itu, Doni terpesona. Pohon itu sangat besar dengan batang yang lebarnya hampir 10 kali pelukan orang dewasa. Kulitnya gelap dan retak-retak seperti menyimpan rahasia zaman dahulu. Namun ketika ia mendekat, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Angin berhembus pelan membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan terlalu lama di sini," bisik Pak Hasan, wajahnya pucat. "Kita sudah cukup dekat. Lihat saja sebentar lalu kita pergi." Doni mengangguk, tapi matanya terpaku pada ukiran-ukiran yang mulai terlihat di batang pohon itu. Ukiran itu bukan hanya simbol biasa, ada sesuatu yang membuatnya terasa hidup, seperti ingin berbicara. Saat Doni menyentuh permukaan batang pohon, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Pak Hasan langsung menarik Doni mundur. "Kita harus pergi. Sekarang." Namun langkah mereka terhenti ketika terdengar suara seperti tawa kecil dari balik pepohonan. Suara itu pelan tetapi menusuk, membuat jantung Doni berdetak lebih kencang. "Pak Hasan, itu suara apa?" bisik Doni. Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya menatap Doni dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dan saat itulah Doni menyadari mereka mungkin telah melangkah terlalu jauh. Doni dan Pak Hasan mulai menyusuri jalan setapak yang sempit di hutan Kalimantan. Meski matahari sudah tinggi, sinarnya hampir tak mampu menembus rapatnya dedaunan di atas kepala mereka. Udara yang seharusnya hangat terasa aneh dingin dan menusuk kulit. Langkah mereka bergema pelan seperti terhisap oleh keheningan yang mencekam. "Pak Hasan, kenapa suasana di sini seperti ini?" "Sunyi sekali," tanya Doni mencoba mencairkan ketegangan. Pak Hasan hanya melirik ke belakang, wajahnya penuh kehati-hatian. "Hutan ini bukan sembarang hutan, nak. Banyak cerita yang gak bisa dijelaskan logika.
Kamu dengarkan saja, jangan terlalu banyak bicara. Doni tersenyum kecil menganggap peringatan itu berlebihan. Tapi senyum itu perlahan memudar saat mereka menemukan sesuatu di tepi jalan setapak. Sebuah kaleng tua berkarat tergeletak di tanah setengah terkubur oleh daun-daun kering. Kaleng ini kelihatannya sudah lama di sini, ujar Doni sambil membungkuk untuk memeriksanya. Pak Hasan mendekat, matanya memperhatikan kaleng itu dengan cemas. Itu cuma sampah lama. Jangan terlalu dipikirkan. Kita lanjut saja. Namun semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin banyak hal ganjil yang mereka temukan. Sebuah sendal tua dengan tali yang sudah putus. Ranting-ranting pohon yang patah seolah ada sesuatu yang berat melangkahi mereka. Dan jejak kaki telanjang besar tapi bentuknya tidak seimbang seperti milik makhluk yang pincang. Pak Hasan, ini jejak siapa ya? Sepertinya bukan jejak hewan, kata Doni, suaranya penuh rasa ingin tahu. Pak Hasan menunduk mengamati jejak itu dengan kening berkerut. Sudah kubilang jangan terlalu banyak bertanya. Kita nggak perlu tahu semuanya. Meski Pak Hasan terlihat gugup, Doni tetap melangkah maju. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Langkahnya membawa mereka ke sebuah area terbuka kecil di tengah hutan, di mana terdapat sisa-sisa api unggun. Apa ini tempat orang berkemah? Doni bertanya sambil mendekati api unggun yang sudah dingin. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, ia sadar bahwa kayu-kayu bakar itu sudah lapuk dan tertutup lumut. Pak Hasan menarik napas panjang, wajahnya semakin tegang. Ini tempat orang-orang dulu. Mungkin mereka nggak pernah kembali. Kata-kata itu membuat jantung Doni berdegup lebih kencang. Ia mendongak menatap sekeliling. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Bulu kuduknya meremang, tapi ia mencoba mengendalikan diri. Pak Hasan, apa Anda pernah kesini sebelumnya? Tanya Doni berusaha tetap tenang. Pak Hasan menggeleng pelan. Aku nggak pernah mau sejauh ini. Tapi kamu memaksa, jadi aku menemanimu. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan aku ya. Doni hanya mengangguk meskipun rasa penasarannya belum terjawab. Ia kembali memperhatikan sisa-sisa api unggun itu dan matanya menangkap sebuah ukiran kecil di batu yang tergeletak di dekat kayu bakar. Ukiran itu tampak familiar, mirip dengan simbol yang pernah ia lihat di peta kuno yang ia bawa. Namun sebelum ia sempat memeriksa lebih lanjut, suara gemerisik terdengar dari dalam semak-semak. Doni mendongak matanya mencari-cari sumber suara. Pak Hasan, Anda dengar itu? Bisik Doni. Pak Hasan mengangguk cepat, tangannya menggenggam lengan Doni dengan kuat. Kita pergi sekarang. Tapi saya belum SEKRANG. Suara Pak Hasan terdengar lebih keras, hampir seperti perintah. Doni akhirnya mengikuti meskipun pikirannya dipenuhi tanda tanya. Ketika mereka berjalan menjauh dari area itu, suara gemerisik itu semakin jelas. Tidak hanya satu, tetapi terdengar dari berbagai arah seolah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Pak Hasan mempercepat langkahnya sementara Doni terus menoleh ke belakang. Saat itu ia melihat sesuatu di sudut matanya, bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan. Pak Hasan, ada sesuatu di sana. Pak Hasan tidak menjawab, hanya terus menarik Doni untuk menjauh. Hutan yang tadi terasa dingin kini semakin berat seperti udara menekan tubuh mereka. Setelah berjalan tergesa-gesa selama beberapa menit, mereka akhirnya mencapai sebuah area yang lebih terang. Pak Hasan berhenti untuk mengatur napas, sementara Doni masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kita nggak sendiri di sini, kata Doni pelan, suaranya bergetar. Pak Hasan hanya menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Aku sudah bilang, hutan ini punya penunggunya, dan dia tahu kita ada di sini. Setelah berjam-jam menyusuri jalan setapak yang semakin jarang disentuh manusia, Doni dan Pak Hasan akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di tengahnya berdiri pohon ulin yang luar biasa besar. Batangnya menjulang tinggi, kulit kayunya kasar, dan bentuknya seperti terpelintir, menciptakan bayangan yang menyerupai wajah manusia yang sedang mengerang kesakitan. Pak Hasan berhenti tiba-tiba, wajahnya memucat. Itu dia, pohon yang kamu cari, katanya pelan, hampir berbisik. Doni menatap pohon itu dengan rasa kagum sekaligus ngeri. Pohon itu tidak seperti yang ia bayangkan, lebih besar, lebih tua, dan terasa hidup. Ia berjalan mendekat, memperhatikan setiap detail ukiran alami di batang pohon. Garis-garis itu membentuk pola aneh yang, jika dilihat dari sudut tertentu, tampak seperti simbol kuno yang pernah ia pelajari. Pak Hasan, lihat ini. Ukiran di kulit kayunya. Seperti buatan manusia, ujar Doni, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Pak Hasan tidak mendekat. Ia hanya berdiri beberapa meter di belakang Doni, wajahnya penuh ketakutan. Jangan terlalu dekat, nak. Pohon itu bukan pohon biasa.
Banyak orang yang gak pernah pulang setelah kesini. Namun, Doni tidak mendengarkan. Ia mengulurkan tangannya, jemarinya menyentuh permukaan kasar kulit kayu. Saat itu juga angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah yang tidak jelas. Daun-daun bergemerisik dengan keras dan suara samar seperti tawa pelan terdengar di udara. Pak Hasan melangkah mundur dengan panik. "Doni, lepaskan tanganmu. Cepat pergi dari sini," serunya dengan nada keras, hampir memohon. Tapi Doni terlalu terpaku. Angin yang bertiup seolah membisikkan sesuatu ke telinganya, suara-suara yang tidak dapat ia pahami namun terasa akrab. Ia merasa seolah pohon itu sedang berbicara padanya, memanggilnya untuk mendekat lebih jauh. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di sudut matanya. Doni tersentak menarik tangannya dari batang pohon. "Apa itu?" tanyanya berbalik ke arah Pak Hasan. Pak Hasan tidak menjawab. Ia dengan cepat menarik lengan Doni, menyeretnya menjauh dari pohon. "Kita nggak boleh di sini lama-lama. Percaya sama aku, ini bukan tempat untuk manusia." Doni mencoba melawan, tetapi cengkeraman Pak Hasan terlalu kuat. "Tunggu, Pak. Saya belum selesai memeriksanya. Pohon ini punya sejarah penting. Ada sesuatu di sini yang belum kita ketahui." Pak Hasan menatap Doni dengan mata yang penuh ketakutan dan kemarahan. "Doni, pohon itu nggak mau diganggu. Kalau kamu terus memaksakan diri, kamu bisa hilang seperti yang lain." Namun pikiran Doni sudah tertanam rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Ketika mereka berjalan menjauh, ia terus menoleh ke belakang, melihat pohon ulin itu berdiri tegak di tengah lapangan kecil, dikelilingi oleh hutan yang gelap. Perasaan aneh terus menghantuinya, seolah pohon itu sedang memandang mereka pergi. Saat mereka akhirnya mencapai jarak yang cukup jauh, Doni berhenti, menarik napas panjang, dan berkata, "Pak Hasan, saya harus kembali ke sana. Pohon itu memegang kunci untuk sesuatu yang besar. Saya yakin." Pak Hasan menatapnya dengan ekspresi bingung dan marah. "Kamu nggak ngerti apa yang kamu hadapi. Kalau kamu mau kembali, aku nggak akan ikut. Aku nggak mau mati konyol di sini." Doni hanya mengangguk meskipun di dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Pohon ulin itu memanggilnya dan ia tahu cepat atau lambat ia harus kembali untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik misteri itu. Namun angin yang kembali berembus pelan membuatnya merinding. Suara tawa samar tadi kembali terdengar di antara dedaunan, seperti sebuah janji gelap yang menunggu kedatangannya. Saat Doni dan Pak Hasan akhirnya keluar dari hutan dan kembali ke desa, suasana terasa berbeda. Langit mulai gelap dan angin malah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Doni mendukung Pak Hasan yang tampak semakin lemah. Wajah lelaki tua itu pucat dan keringat mengucur deras dari dahinya. "Pak Hasan, tahan sebentar lagi, kita hampir sampai," ucap Doni dengan nada cemas. Namun, Pak Hasan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar dan bibirnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Saat mereka mencapai halaman rumah Pak Hasan, warga desa mulai berkumpul. Raut wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. "Kenapa dia, Doni?" tanya seorang perempuan tua, suaranya gemetar. "Aku nggak tahu, Bu. Dia mulai sakit begitu kami keluar dari hutan," jawab Doni membantu Pak Hasan duduk di balai-balai depan rumahnya. Tiba-tiba Pak Hasan membuka matanya yang merah seperti terbakar, lalu meraih lengan Doni dengan kekuatan yang tidak biasa untuk orang yang sedang sakit. "Doni," suaranya bergetar. Dia tidak akan membiarkanmu pergi." Doni terdiam, bulu kuduknya berdiri. "Apa maksudnya, Pak Hasan?" tanyanya, tetapi lelaki itu hanya menggeleng lemah sebelum akhirnya pingsan. Seseorang bergegas memanggil dukun desa, sementara yang lain membantu membawa Pak Hasan masuk ke dalam rumah. Doni berdiri di depan pintu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang dimaksud Pak Hasan? Apakah ini ada hubungannya dengan pohon ulin itu? Tak lama kemudian, dukun desa, seorang pria tua bernama Pak Dharma, tiba. Ia mengamati kondisi Pak Hasan dengan serius, kemudian berbalik kepada Doni. "Kamu masuk ke hutan itu, ya?" tanyanya tajam. Doni mengangguk pelan. "Ya, saya pergi bersama Pak Hasan untuk melihat pohon ulin. Tapi saya tidak tahu ini bisa terjadi." Pak Dharma menarik napas panjang, wajahnya keruh. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Pohon itu punya penjaga. Bukan sembarang roh, tapi sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kita pahami." Doni menatap dukun tua itu dengan bingung. "Tapi ini hanya pohon, Pak. Memang ada ukiran aneh, tapi kamu salah." Potong Pak Dharma dengan nada tinggi, matanya menatap Doni tajam. Sudah banyak orang yang mencoba mendekati pohon itu. Sebagian besar tidak pernah kembali. Mereka yang berhasil kembali seperti Pak Hasan sekarang akan dihantui seumur hidupnya.
Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Doni, suaranya mulai bergetar. Pergi. Tinggalkan desa ini sebelum terlambat, jawab Pak Dharma tegas. Namun, rasa ingin tahu Doni semakin membuncah. Ia tidak percaya bahwa sebuah pohon bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Apa yang sebenarnya disembunyikan di sana? Malam itu saat Doni sedang duduk di kamar tamu rumah Pak Hasan, ia mendengar bisikan pelan di luar jendela. Bisikan itu menyerupai suara yang ia dengar saat di hutan, tetapi kali ini lebih jelas. Seperti ada yang memanggil namanya. Doni. Ia berdiri dan melangkah ke jendela. Kegelapan malam menyelimuti halaman rumah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu depan, membuatnya tersentak. Doni membuka pintu dengan ragu, tetapi tidak ada siapapun di luar. Hanya suara angin malam yang menderu membawa aroma basah tanah hutan. Ketika ia kembali ke dalam rumah, Doni merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Wajah pohon ulin dengan ukiran menyeramkan terus membayang di benaknya. Ia tahu meskipun warga desa memperingatkannya, ia harus kembali ke sana. Misteri ini terlalu besar untuk diabaikan. Apapun yang terjadi, ia merasa telah terikat dengan pohon itu dan penjaganya. Doni memutuskan kembali ke pohon ulin meskipun peringatan dari warga desa masih terngiang di kepalanya. Ia tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Dengan membawa peralatan penelitian kamera, buku catatan, dan senteria melangkah memasuki hutan yang semakin gelap. Langit berwarna jingga saat ia memulai perjalanan. Jalan setapak yang jarang dilalui itu terasa sunyi, hanya diiringi suara dedaunan yang bergesekan. Namun, semakin dalam ia melangkah, hawa dingin mulai merayap. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa yang mengawasinya, dan setiap langkah kakinya menggema di antara pepohonan. Ia berhenti sejenak untuk mencatat. Pohon-pohon ini berusia ratusan tahun, gumamnya sambil menyorotkan senter ke batang-batang besar di sekitarnya. Namun, perasaan aneh mulai merayap. Seperti ada mata yang terus memerhatikannya dari kejauhan. Saat ia mendekati area tempat pohon ulin itu berada, suara ranting patah terdengar di belakangnya. Doni menoleh cepat, tetapi tidak melihat apapun selain bayangan hutan yang semakin gelap. Mungkin hanya binatang, pikirnya meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Langkahnya dipercepat dan akhirnya ia sampai di lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun. Pohon ulin itu berdiri megah dengan batang besar yang tampak seperti terpelintir oleh waktu. Ukiran di kulit kayunya tampak lebih jelas dalam cahaya senja garis-garis yang menyerupai wajah manusia dengan ekspresi meringis. Ini luar biasa, bisik Doni sambil mengeluarkan kamera. Ia memotret pohon itu dari berbagai sudut, mencoba mengabaikan perasaan bahwa udara di sekitar menjadi lebih dingin. Namun saat ia mendekati pohon untuk menyentuh ukiran itu lagi, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun beterbangan. Suara tawa samar terdengar membuat Doni membeku. Ia menoleh cepat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Doni. Suara itu terdengar pelan tetapi jelas. Doni terperanjat. Siapa itu? Serunya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik daun yang semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Ia memutuskan untuk pergi. Tapi ketika ia berbalik dan melangkah menjauh, langkah kaki berat terdengar di belakangnya seperti seseorang atau sesuatu mengikutinya. Doni mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin mendekat. Dengan panik, ia mulai berlari. Senter di tangannya bergoyang-goyang menerangi jalan setapak yang tampak semakin asing. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan, jalan yang ia lewati sebelumnya telah berubah. Pohon-pohon tampak bergerak menciptakan lorong-lorong baru yang tidak ia kenali. Ini tidak mungkin, gumamnya, napasnya terengah-engah. Tiba-tiba bayangan besar melintas di depannya membuatnya berhenti mendadak. Bayangan itu bergerak cepat melintas di antara pepohonan, tetapi ia tidak bisa melihat wujudnya dengan jelas. Doni. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dengan nekat, Doni memilih salah satu jalan yang tampak lebih terang, berharap itu adalah jalan keluar. Namun langkah kakinya tersandung akar pohon, membuatnya terjatuh. Kamera yang ia bawa terlempar ke samping dan senter yang menyala redup menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki telanjang dengan bentuk yang tidak wajar. Doni menatap jejak itu dengan mata lebar. Jejak itu mengarah ke arahnya, berhenti tepat di tempat ia jatuh. Pergi dari sini. Suara berbisik terdengar di telinganya seolah-olah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan sekuat tenaga, Doni bangkit dan mulai berlari tanpa arah. Ketakutan membanjiri pikirannya dan setiap langkah terasa semakin berat. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti bergerak, mendekat dan menutup jalannya.
Ketika ia merasa hampir kehilangan harapan, ia melihat cahaya kecil di kejauhan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Doni berlari menuju cahaya itu. Tetapi saat ia mendekat, cahaya itu menghilang, meninggalkan Doni dalam kegelapan total. Hutan kembali sunyi, hanya terdengar napas Doni yang tersengal. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu di mana ia berada dan jalan kembali ke desa sepertinya telah lenyap. Malam telah menyelimuti hutan. Gelap begitu pekat, hingga Doni hanya bisa mengandalkan senter kecil yang cahayanya mulai redup. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah, dan rasa takut mulai mengambil alih pikirannya. Ia mencoba mengingat jalan yang sudah ia lewati, tetapi semuanya terasa sama. Pohon-pohon besar dengan batang yang menjulang seperti dinding, dan suara gemerisik dedaunan yang tak pernah berhenti. Di tengah usahanya mencari jalan keluar, Doni mendengar suara langkah kaki ringan di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, mengarahkan senter, dan melihat seorang perempuan muda berdiri tidak jauh darinya. Perempuan itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya pucat, tetapi sorot matanya terlihat tajam. "Siapa kamu?" tanya Doni, mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. "Aku Nia," jawab perempuan itu, suaranya lembut tetapi terdengar samar seperti datang dari jauh. "Aku juga tersesat di hutan ini." Doni merasa lega meski ada sesuatu yang aneh pada Nia. "Bagaimana kamu bisa di sini?" tanyanya, berharap jawaban yang masuk akal. "Aku sedang mencari saudaraku. Dia hilang beberapa hari lalu, dan aku masuk ke hutan untuk mencarinya," jawab Nia sambil menunduk. "Tapi aku sendiri malah tidak bisa keluar." Mereka berjalan bersama, mencoba mencari jalan kembali ke desa. Namun, di tengah perjalanan, Nia tiba-tiba berhenti. Ia menatap Doni dengan ekspresi serius. "Kamu sudah melihat pohon itu, kan?" tanya Nia pelan. Doni mengangguk. "Ya, aku bahkan menyentuhnya." Mata Nia melebar, dan ia menarik napas tajam. "Kamu seharusnya tidak melakukan itu." "Penunggu pohon ulin itu tidak suka diganggu." Doni mengernyit. "Penunggu? Maksudmu apa?" Nia melangkah lebih dekat, suaranya berubah menjadi lebih serius. "Penunggu itu wajahnya seperti kulit pohon, dengan tubuh yang membaur dengan akar dan batang. Dia tidak terlihat jika kamu tidak memperhatikannya dengan saksama. Tapi jika kamu menatap pohon itu terlalu lama, kamu akan mulai melihatnya. Dan ketika kamu menyadarinya, sudah terlambat." Doni merasa bulu kuduknya berdiri. "Aku tidak percaya cerita seperti itu," katanya, meski ada rasa ragu di hatinya. "Percayalah," jawab Nia dengan nada mendesak. "Banyak yang sudah hilang di hutan ini karena mereka menantangnya. Mereka pikir ini hanya cerita rakyat, tapi penunggu itu nyata." Suasana semakin mencekam. Hutan seolah hidup, dengan suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan, seperti langkah kaki yang berat, suara gemerisik yang terlalu besar untuk hanya angin, dan bisikan yang tidak bisa dimengerti. Namun, semakin lama mereka bersama, Doni mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada Nia. Perempuan itu selalu berjalan di belakangnya, langkah kakinya nyaris tidak bersuara. Dan setiap kali Doni menoleh, Nia tampak memandangnya dengan cara yang sulit dijelaskan, tatapan yang kosong tetapi terasa menusuk. Akhirnya, Doni tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Nia, bagaimana kamu bisa bertahan di hutan ini selama berhari-hari?" tanyanya tiba-tiba. Nia tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Doni dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Doni," katanya pelan, "kamu yakin masih ingin kembali ke desa?" Doni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tentu saja. Aku harus keluar dari sini." Nia melangkah mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Kamu tidak akan keluar kecuali dia mengizinkanmu." Saat itu, suara gemuruh kecil terdengar dari arah pohon-pohon di sekitar mereka. Angin kencang bertiup, membuat daun-daun beterbangan. Nia menatap Doni tajam, dan wajahnya tampak berubah dalam sekejap. Kulitnya terlihat kasar seperti kayu, dan matanya memancarkan cahaya redup. Doni terperanjat, mundur beberapa langkah. "Kamu, siapa sebenarnya?" teriaknya dengan suara gemetar. Nia tersenyum, kali ini dengan senyum yang dingin dan menakutkan. "Aku hanya membantumu bertemu dengannya," katanya,
sebelum tubuhnya perlahan menghilang, seperti menyatu dengan kegelapan hutan. Doni berdiri terpaku, ketakutan menguasainya. Hutan di sekelilingnya terasa semakin menutup, dan ia mendengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat dari kegelapan. Nia mendekatinya, wajahnya serius. "Kamu tidak percaya? Lihat ke sekelilingmu. Hutan ini bukan hutan biasa. Jalan yang kamu lewati selalu berubah. Kamu pikir kamu masih punya kendali? Tidak. Kamu cuma mainan di sini." Doni mulai merasa tidak nyaman. Setiap kata Nia terasa benar, meski ia ingin menyangkalnya. Suasana semakin mencekam. Hutan tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih gelap. Suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan, mendekat perlahan. "Kita harus pergi sekarang," Nia berseru, namun Doni mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia bertanya sesuatu, Nia selalu memberikan jawaban samar. Dan anehnya, meski gelap, ia bisa melihat wajah Nia dengan jelas. Terlalu jelas. "Nia," katanya ragu. "Kamu bilang kamu sudah berhari-hari di sini. Tapi, kenapa bajumu tidak kotor sama sekali?" Nia terdiam, matanya tiba-tiba berubah dingin. "Itu yang kamu pikirkan sekarang?" katanya dengan nada yang lebih rendah. Doni mundur selangkah, mulai merasa ada yang tidak beres. Saat ia mencoba menjauh, tubuh Nia perlahan berubah. Kulitnya tampak kasar seperti batang pohon, dan matanya memancarkan cahaya merah samar. "Dia sudah dekat," bisik Nia dengan suara yang terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. "Kamu tidak bisa lari. Tidak ada yang bisa." Seketika, suara tawa pelan terdengar dari balik pohon-pohon besar di sekitar mereka. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Doni berlari sekuat tenaga, meninggalkan Nia yang berdiri kaku seperti patung. Namun, jalan di depannya terus berubah. Hutan ini, pikir Doni, memang hidup. Dan ia mulai percaya, malam ini benar-benar tidak akan berakhir. Doni berjalan dengan napas berat di tengah gelapnya malam. Hutan itu semakin terasa aneh, lebih dingin, lebih sunyi, dan setiap suara kecil seperti mengisyaratkan bahaya. Udara yang ia hirup terasa berat, seperti mencoba menahannya agar tetap di tempatnya. Ia merasa waktu berhenti. Matahari sudah tenggelam, tetapi malam ini terasa lebih pekat dari biasanya, seolah-olah pagi tak akan pernah datang. Saat Doni menerobos dedaunan tebal, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Refleks, ia menghentikan langkah dan menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. "Siapa di sana?" teriaknya, tak ada jawaban. Namun, dari kegelapan, seorang perempuan muda muncul. Ia mengenakan pakaian lusuh yang robek di beberapa bagian, dan rambutnya yang panjang tampak acak-acakan. Wajahnya tampak pucat, tetapi matanya berbinar tajam. "Aku Nia," katanya, suaranya lembut tetapi seolah bergema di antara pepohonan. Doni sedikit lega. Setidaknya ia tidak lagi sendirian. "Kamu juga tersesat?" tanyanya sambil mendekati Nia. Nia mengangguk pelan. "Aku sudah lama di sini. Berhari-hari mencari jalan keluar, tapi selalu kembali ke tempat yang sama." "Bagaimana kamu bisa bertahan?" Doni bertanya, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Nia tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menatap Doni dengan ekspresi aneh. "Kamu sudah melihat pohon itu, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Doni mengangguk ragu. "Iya, aku menyentuhnya. Ada ukiran aneh di batangnya." Nia tampak terkejut, dan ia segera menarik napas dalam-dalam. "Kamu tidak seharusnya melakukannya. Penunggu pohon itu, dia tidak suka diganggu." "Penunggu?"
Doni mengulang kata itu dengan skeptis. Nia menatapnya tajam. Dia ada di mana-mana. Wajahnya seperti kulit kayu, tubuhnya menyatu dengan batang pohon. Kadang kamu tidak melihatnya, tapi dia selalu ada. Kalau kamu terus di sini, dia akan menemukanku, dan kamu juga. Doni terhenti di tengah hutan yang terasa semakin hidup, dengan akar-akar pohon merayap perlahan di bawah kakinya seperti ular. Suara napasnya terengah-engah, dan tubuhnya gemetar antara lelah dan takut. Hutan itu tak lagi terasa sunyi. Ada sesuatu yang berbisik di antara pepohonan, suara yang datang dari segala arah, namun terdengar seperti berasal dari dalam kepalanya, Doni. Suara itu dalam, berat, dan menggema. Seolah-olah hutan itu berbicara padanya. Doni menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia temui hanya gelap dan siluet pepohonan yang menjulang seperti raksasa. Siapa di sana? Teriak Doni dengan suara bergetar. Suara itu kembali, kali ini lebih jelas. Kamu ingin keluar dari sini, bukan? Doni mencoba menenangkan dirinya, tetapi jantungnya berdetak semakin kencang. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya, dari balik bayangan, sebuah suara tawa kecil terdengar, dingin dan menusuk. Aku bisa membawamu keluar. Tapi kamu harus meninggalkan sesuatu. Apa maksudmu? Doni menatap ke sekeliling, tapi tak ada siapapun. Kemudian, suara itu berubah menjadi bisikan yang mengelilinginya. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang membuatmu tetap menjadi dirimu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat daun-daun berdesir seperti ribuan suara berbisik sekaligus. Di hadapan Doni, pohon ulin besar muncul, batangnya berkilauan seolah-olah hidup. Cahaya redup menyinari ukiran-ukiran di kulit pohon itu, yang kini terlihat seperti wajah-wajah manusia yang membatu. Doni mundur, tetapi akar-akar pohon menahan langkahnya. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Serunya, setiap manusia memiliki sesuatu, suara itu menjawab, kini terdengar dari dalam pohon ulin. Kamu membawa sesuatu yang penting untukmu. Tinggalkan itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Liontin itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari keluarganya. Ibunya memberikan benda itu sebelum meninggal dunia, berpesan agar Doni selalu menjaganya. Itu adalah harta yang paling ia hargai, tidak hanya karena nilainya, tetapi karena kenangan di baliknya. Tidak, gumam Doni. Aku tidak bisa menyerahkannya. Pohon ulin itu bergetar, dan suara itu terdengar semakin keras. Tanpa itu, kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri. Tapi jika kamu menolaknya, kamu akan menjadi bagianku. Selamanya. Doni terdiam. Akar-akar pohon mulai merayap ke kakinya, mengikatnya perlahan. Ia bisa merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Suara langkah-langkah berat terdengar di kejauhan. Seperti sesuatu yang sedang mendekat, apa yang lebih berharga bagimu? Desak suara itu, air mata menggenang di mata Doni. Ia menggenggam liontin itu erat-erat, mencoba melawan rasa takut dan dilema yang menghantamnya. Namun, ia tahu pilihan ini bukan hanya soal bertahan hidup, ini soal kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Doni meletakkan liontin itu di atas akar pohon ulin. Cahaya dari liontin itu perlahan memudar, seolah-olah benda itu dihisap oleh pohon. Akar-akar yang membelitnya perlahan mengendur, dan suara itu tertawa pelan. Kamu telah memilih dengan bijak, kata suara itu. Tiba-tiba, hutan di sekelilingnya berubah. Jalan setapak yang ia kenali muncul kembali. Dan udara menjadi lebih ringan. Namun, di dalam hatinya, Doni merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar liontin. Langkah Doni terseok-seok ketika akhirnya ia melihat atap-atap rumah desa di kejauhan.
Udara terasa berat, tubuhnya lemas, dan kepalanya berdenyut karena kelelahan. Tetapi ia masih bernapas, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa lega. Setidaknya untuk sesaat, ketika Doni tiba di gerbang desa, penduduk desa yang kebetulan melihatnya berdiri mematung dengan wajah penuh keterkejutan. Seseorang berlari memanggil Pak Hasan dan para tetua. Beberapa warga lain mendekati Doni dengan hati-hati, seolah-olah ia membawa sesuatu yang berbahaya. "Doni!" Suara Pak Hasan terdengar dari belakang kerumunan. Ia berjalan dengan langkah lambat, dan wajahnya tampak pucat. Namun, berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya kini tampak lebih sehat. Doni menatapnya dengan bingung. Bukankah Pak Hasan masih terbaring lemah saat terakhir ia lihat? "Pak Hasan, Anda sembuh?" Suara Doni terdengar serak. Pak Hasan mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Doni dengan sorot mata aneh, seperti ada rahasia besar yang ingin ia katakan, tetapi terhalang oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kata-kata. "Masuklah ke rumahku," bisik Pak Hasan akhirnya. Sebelum berbalik menuju rumahnya, Doni mengikutinya dengan langkah berat. Ketika mereka sampai, Pak Hasan menutup pintu dengan tergesa-gesa, seolah takut ada yang mendengar percakapan mereka. "Kamu kembali," ucap Pak Hasan. Nadanya penuh dengan kelegaan bercampur kecemasan. "Tapi, apa yang kamu serahkan di sana?" Doni terdiam. Ingatannya melayang kembali ke momen di mana ia meletakkan liontin emas peninggalan ibunya di akar pohon ulin. Rasanya seperti membuang sepotong dirinya sendiri. Ia membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Sesuatu telah berubah," lanjut Pak Hasan, tatapannya semakin tajam. "Penunggu itu tidak pernah mengambil sesuatu tanpa meninggalkan jejak. Kamu mungkin telah keluar dari hutan itu, tetapi dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Kata-kata Pak Hasan membuat darah Doni membeku. Ia tidak mengerti maksud ucapan itu, tetapi perasaan gelisah yang ia rasakan sejak keluar dari hutan semakin menguat. Malam itu, para tetua desa datang ke rumah Pak Hasan. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, wajah mereka penuh kecemasan. Salah satu tetua, seorang wanita tua bernama Mak Ijah, menatap Doni dengan tajam. "Kami sudah memperingatkanmu," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Hutan itu bukan tempat untuk manusia biasa. Tidak ada yang kembali dari sana tanpa membawa sesuatu bersamanya." Doni mencoba membela diri, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya sejak ia meninggalkan pohon ulin, tetapi ia tidak yakin itu nyata atau hanya rasa takutnya sendiri. "Kamu harus pergi," lanjut Mak Ijah. "Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin besar risiko bagi desa ini." Doni terkejut. "Pergi? Tapi saya baru saja." "Kamu tidak punya pilihan," potong Mak Ijah. "Apapun yang mengikuti kamu, itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Doni tidak bisa tidur malam itu. Ia merasa ada sesuatu di luar jendela, mengintipnya dari balik kegelapan. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat, yang ia lihat hanyalah bayangan pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa. Salah satu bayangan itu lebih besar, lebih gelap, dan lebih diam dibandingkan yang lain. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Doni menahan napas, tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih mendesak. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Hanya udara malam yang dingin dan aroma kayu basah yang menyambutnya. Tetapi di tanah, di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Liontin emas ibunya tergeletak di sana,
berkilauan samar di bawah cahaya bulan. Doni membungkuk untuk mengambilnya, tetapi ketika jarinya menyentuh liontin itu, ia mendengar suara tawa halus, menggema dari arah hutan. Seminggu berlalu sejak Doni menemukan liontin emas ibunya di depan pintu rumah Pak Hasan. Namun, hidupnya tak lagi sama. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk, bayangan tinggi besar yang menjulang di antara pepohonan, menatapnya dengan mata kosong, dan suara tawa samar yang menyeramkan mengiringinya hingga ia terbangun dengan keringat dingin. Di siang hari, teror itu tetap terasa. Doni sering merasa diikuti, meskipun jalan desa kecil itu tampak kosong. Langkah-langkah berat terdengar di belakangnya, tetapi ketika ia berbalik, hanya ada angin yang berhembus pelan. Kegelisahan ini memuncak ketika suatu sore, Mak Ijah datang ke rumahnya. Wajah wanita tua itu tampak lebih tegang dari biasanya. "Penunggu itu belum selesai denganmu, Nak," ucapnya dengan suara rendah. Matanya menatap langsung ke dalam mata Doni. "Dia menuntut lebih dari yang sudah kamu serahkan." Doni menghela napas berat. "Apa yang harus saya lakukan, Ma? Saya sudah memberikan liontin itu. Saya pikir semuanya selesai." Mak Ijah menggeleng perlahan. Penunggu itu tidak pernah cukup hanya dengan benda. Dia menginginkan sesuatu yang lebih berharga. Jiwa, rasa takut, atau bahkan nyawa. Doni terdiam, tubuhnya terasa membeku. "Apa itu berarti saya harus?" "Tidak ada yang perlu mati, Nak," potong Mak Ijah, meskipun nada suaranya terdengar ragu. "Tapi kita harus melakukan ritual di depan pohon itu. Itu satu-satunya cara untuk menghentikannya." Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan saat Doni, dengan berat hati, mengikuti Mak Ijah dan beberapa tetua desa ke tepi hutan. Mereka membawa beberapa barang untuk ritual, dupa, kain kuning, dan seekor ayam hitam sebagai persembahan. Ketika mereka sampai di dekat pohon ulin, malam telah menyelimuti hutan. Suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Pohon itu berdiri di tengah lingkaran kecil tanah kosong, seperti monster yang mengawasi mereka dari kejauhan. Mak Ijah menatap Doni. "Kamu harus melakukan bagian ini sendiri. Penunggu itu hanya akan menerima persembahan dari orang yang telah mengusik ketenangannya." Doni menelan ludah. Ia melangkah maju dengan tangan gemetar, membawa dupa yang telah menyala. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan-bisikan halus yang menyusup ke telinganya. Saat Doni mendekat ke pohon, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menyeramkan. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir ketakutan yang terus mencengkeramnya. "Berikan persembahan itu," suara Mak Ijah terdengar dari belakangnya. Dengan tangan gemetar, Doni menempatkan dupa dan ayam hitam di depan akar pohon. Ia merasa pohon itu seperti hidup, dengan kulit kayunya bergerak perlahan, seolah-olah bernapas. "Apakah ini cukup?" bisik Doni, suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, angin berhenti. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dalam keheningan itu, sebuah suara muncul, dalam dan bergema, seperti berasal dari dalam tanah. "Tidak. Cukup." Doni membeku. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar menjulang di belakang pohon. Makhluk itu perlahan keluar dari kegelapan, tubuhnya membaur dengan batang pohon, wajahnya menyerupai ukiran kayu yang cacat. Mata hitam kosong itu menatap Doni, membuatnya tak mampu bergerak. "Berikan yang lebih berharga." Doni menatap liontin di tangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia melemparkan liontin itu ke kaki pohon. Saat liontin itu menyentuh tanah, makhluk itu menghilang.
Angin kembali berhembus, dan hutan seakan menghela napas lega. Namun, Doni tahu, meski penunggu itu menghilang, bayangannya tetap tinggal di dalam dirinya, sebuah kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Ketika mereka kembali ke desa, Doni merasa beban yang lain menekan jiwanya. Ia telah selamat, tetapi hutan itu telah mengambil sesuatu yang lebih dari sekadar benda. Ia menyadari satu hal, tidak ada yang benar-benar keluar dari hutan itu tanpa kehilangan sesuatu yang berharga.